Striker bologna siap perkuat timnas Indonesia. Justin Hubner cetak sejarah. Dia jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Martin Paes beri komentar soal TC timnas Indonesia di Turki. Klub Belanda lepas Rafael Strijk ke TC timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar mengejutkan datang dari penyerang Bologna, yakni Sydney van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, yakni Hamdan Hamidan, menyebut ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Kendati sosok yang membantu proses naturalisasi Jordi Amat, Sen Patinama dan juga Sandy Wells itu tak menyebutkan namanya, media sosial ramai bermunculan spekulasi. Tapi ada pemain Grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya. Dia ingin membela timnas Indonesia, kata Hamdan Hamidan. Jadi, bukan berarti pemain yang ingin membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya, tambah Hamdan Hamidan. Salah satu nama yang merucuk menjadi spekulasi adalah Sydney van Hooijdonk. Lantas, siapa sebetulnya pemain tersebut? Sydney van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre van Hooijdonk. Seperti diketahui, Pierre van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Lahir di Breda, van Hooijdonk sempat memperkuat Akademi NAC Breda hingga memulai debut profesionalnya di tim utama pada Oktober 2018. Baik Wolverhampton Wanderers U21 ini terdaftar di situs Liga Inggris, yakni sebagai pemain asal Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Justin Hubner sempat masuk tim cadangan Wolverhampton Wanderers saat bertanding melawan Arsenal pada pekan ke-14 Liga Inggris. Dia berada di bangku cadangan saat Wolverhampton diterpa badai cedera. Saat itu, bek Wolves, yakni Santiago Bino dan Ryan Aitinori, harus menepi. Pelatih Gary O'Neil akhirnya memanggil Hubner untuk masuk ke tim senior. Terbaru, Justin Hubner sudah terpampang di situs resmi Liga Inggris atau Premier League. Meski belum menjalani debut, kali ini status Hubner sudah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Dalam situs tersebut, dia tercatat menggunakan nomor punggung 67 untuk Wolves. Sebelumnya, dia sudah memilih menjadi warga negara Indonesia dan semua proses sudah dilewati dengan tuntas. Dia juga sudah tersedia untuk timnas Indonesia dan akan tampil di Piala Asia 2023 nanti. Sementara itu, pemain skuad Garuda lain yakni Elkan Bagot tidak ditemukan dalam kolom pencarian. Pasalnya, Elkan saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Inggris untuk Ipswich Town. Sama seperti Justin Hubner, dia juga belum mendapatkan kesempatan debut di Liga Inggris. Namun, menit bermain Elkan Bagot di Piala Liga cukup baik, salah satunya menjadi pemain reguler di Carabao Cup 2023-2024. Berbicara tentang karir Justin Hubner di Inggris, dia berpeluang untuk mendapatkan promosi ke tim utama Wolves. Apalagi Hubner datang dengan status kapten Wolves U21. Bersama Wolves U21 di Premier League 2, dia sudah tampil dalam 10 pertandingan dan menyumbangkan 4 gol. Secara mengejutkan, Martin Paes respon TC Timnas Indonesia di Turki. Segera diketahui, Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki dari tanggal 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.
TC ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Selama berada di Turki, rencananya skuad asuhan Sintayong akan menjalani 2 laga uji coba, tepatnya kontra Libya pada tanggal 2 dan juga tanggal 5 Januari 2024. Karena itu latihan intens dilakukan. Proses latihan timnas Indonesia pun diunggah akun Instagram Timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia juga mengunggah aksi latihan mereka selama berada di Turki. Salah satu pemain timnas Indonesia yang mengunggah momen latihan skuad Garuda adalah Sen Patinama. Ex pemain Viking FK ini menulis caption yang membakar semangat. Pemusatan latihan sebelum Piala Asia. Mari bekerja keras dan siap untuk bertarung, tulis Sen Patinama. Ternyata unggahan Sen Patinama mendapat respon dari Martin Paes, kiper milik FC Dallas yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi ini, menuliskan emoji tepuk tangan di kolom komentar Sen Patinama. Komentar Martin Paes itu pun mendapatkan respon positif dari sejumlah pecinta sepak bola tanah air. Mayoritas pecinta sepak bola Indonesia di tanah air tak sabar melihat Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Halo Martin, kami orang Indonesia, menunggu Anda untuk bermain di timnas Indonesia suatu hari nanti, tulis salah satu netizen. Kapan gabung Mang Martin? Tanya netizen yang lain. Jika proses naturalisasi Martin Paes dilakukan sedari sekarang, ada peluang mantan penjaga gawang FC Utrecht ini dapat memperkuat timnas Indonesia saat 2 kali bersua Vietnam pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret 2024. Ado Den Haag melepas Rafael Strijk ke skuad timnas Indonesia. Rafael Strijk sendiri masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh Sintayong ke timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Berdasarkan informasi terakhir, Rafael Strijk masih belum bergabung ke skuad timnas Indonesia. Penyerang 20 tahun tersebut belum bergabung dengan sejumlah barisan pemain abroad lain di timnas Indonesia. Selain Rafael Strijk, ada nama Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Wells, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Kelima nama tersebut belum bergabung karena masih memiliki jadwal bertanding bersama timnya masing-masing. Ado Den Haag dan Rafael Strijk sudah menyelesaikan pertandingan terakhir pada tahun 2023. Tepatnya pada Sabtu 23 Desember 2023. Ado Den Haag dalam situs resminya sudah mengumumkan bahwa mereka bakal melepas Rafael Strijk ke timnas Indonesia. Rafael Strijk ke Piala Asia bersama Indonesia, tulis klub Belanda tersebut. Rafael Strijk masuk dalam seleksi akhir Indonesia untuk Piala Asia. Turnamen kontinental itu akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari. Lanjut akun tersebut. Tak hanya itu, klub berjuluk The Stroke tersebut juga membedah persiapan skuad Garuda jelang ajang itu. Untuk persiapan turnamen tersebut, timnas Indonesia kini telah memulai pemusatan latihan di Turki sebelum bertolak ke Qatar mulai 7 Januari. Tim besutan pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Tim Indonesia akan mulai melakoni laga grupnya pada tanggal 15, 19, dan 24 Januari 2024. Asia dimulai dengan 6 grup yang akan diikuti juara dan runner-up, serta 4 nomor 3 terbaik. Lanjut akun klub tersebut. Pihak klub pun tak ketinggalan untuk memberikan doa terbaik untuk penyerang 20 tahun tersebut. Ado Den Haag berharap Rafael Strijk bersinar bersama timnas Indonesia. Ado Den Haag mendoakan semoga Rafael beruntung di Piala Asia. Tutup rilis tersebut.